Shalom dan selamat pagi saudaraku. Puji syukur kepada Tuhan, pagi ini kita dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita dan berkat Tuhan melimpah. Sebelum mendengarkan dan menerima firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Kembali kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita adalah berkorban adalah bukti kasih. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 15 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukankah kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudaraku, sampai kapanpun kita takkan pernah sanggup mengukur kasih Tuhan, betapa lebarnya dan panjangnya dan tinggi dan dalamnya. Bukti terbesar kasih Tuhan kepada kita adalah rela mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita sungguh tiada terbatas. Dengan apakah kita membalas kasih Tuhan? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita sedemikian rupa, kita pun harus mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Bukti nyata orang yang mengasihi Tuhan adalah taat melakukan firman-Nya. Jangan katakan kita mengasihi Tuhan bila kita tidak taat melakukan kehendak-Nya. Mengasihi Tuhan harus ada bukti yang nyata. Terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pun tak menjamin orang akan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena tidak sedikit orang Kristen yang menjadikan pelayanan hanya sebagai aktivitas rutin, bahkan kedok atau topeng. Demikian firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, dan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudaraku, berkorban bicara tentang persembahan, persepuluhan, dan menolong sesama. Ada bukti mengasihi Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sesungguhnya Tuhan tidak mengingini uang atau harta kita, karena Dia pemilik segalanya. Tuhan hendak melatih kita untuk memberi terlebih dahulu sebelum kita menerima. Bahkan Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Saudaraku, maka kita tidak ada alasan untuk tidak memberi.
taat melakukan firman Tuhan dan mau berkorban adalah bukti kasih kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan, kami percaya kepadamu, Engkau memberikan yang terbaik atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Roh Kudus, bimbinglah supaya kami memiliki hati yang murah hati dan rela berkorban. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.